Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok Validasi. Saya ada Pramata. Saya Uya Gesina Saputri. Saya Fitrana Rauda. Saya Maimuna. Halo semua, saya Mufia Jatimurid. Halo, perkenalkan saya Nika Marcella. Analisa proses bisnis adalah cara kita memahami alur kerja dari input, proses, hingga menghasilkan sebuah output. Yang awalnya manual, tradisional menjadi digital, auto, dan menggunakan AI. Lalu bagaimana sih cara menganalisa? Siklus analisa itu ada 5 F. Yang pertama, mengamati, kemudian mengungkapkan, mengukur atau memvalidasi. Yang keempat itu memproduksi, dan yang terakhir ada mengevaluasi. Selama mengikuti mata kuliah analisa proses bisnis, saya mempelajari banyak hal yang sangat penting. Mulai dari pentingnya memahami proses bisnis, tahapan pemodelan, identifikasi dan dokumentasi alur kerja, digitalisasi dan otomasi, sampai ke perbaikan dan pemanfaatan teknologi untuk optimasi. Selama mengikuti mata kuliah analisa proses bisnis, saya telah mempelajari bagaimana cara menganalisis proses kerja di sebuah organisasi, terutama pada klinik, untuk menjadi lebih efektif dan efisien. Kami dikenalkan pada konsep pemetaan proses, analisis masalah, validasi, hingga digitalisasi alur kerja. Yang telah saya pelajari dari mata kuliah analisa proses bisnis adalah cara menganalisa proses bisnis, yaitu dengan mengamati, mengungkapkan, memvalidasi, memproduksi, dan juga mengevaluasi. Tujuan dari analisa proses bisnis ini untuk mengoptimalkan alur kerja sebuah perusahaan atau organisasi biar lebih efisien dan efektif. Di video ini saya akan menjelaskan apa yang telah saya pelajari dalam mata kuliah analisa proses bisnis atau disingkat dengan APB. Jadi selama saya belajar mata kuliah ini, saya banyak dapat ilmu penting khususnya tentang bagaimana cara memahami dan memetakan proses bisnis dalam suatu organisasi. Kita juga belajar tentang teknik pemodelan proses bisnis. Teknik pemodelan proses bisnis adalah representasi visual gambar ilustrasi dari aktivitas, aturan, dan alur kerja dalam suatu organisasi. Nah, kemudian ada tujuan dari pemodelan proses bisnis. Tujuan dari pemodelan proses bisnis itu sendiri adalah untuk memahami dan mendokumentasikan proses bisnis yang ada. Kemudian untuk mengidentifikasi peluang kebaikan, meningkatkan efisiensi operasional, mempermudah kerja antar tim, dan membantu implementasi sistem informasi. Beberapa hal yang saya pelajari dari mata kuliah analisis proses bisnis atau APB. Yang pertama, ada komponen dasar dari APB antara lain ada input, proses, output, teknologi, people, dan dokumentasi. Dan adapun tujuan dari APB ialah untuk meningkatkan efisiensi, memahami kebutuhan sistem, menyesuaikan dengan tren teknologi, dan meningkatkan daya saing. Misalnya, ada sebuah klinik yang cukup ramai, tapi pasien-pasiennya ini mengeluh tentang antriannya. Jadi, masalah di sini itu bukan di banyaknya pasien, tapi ada di proses bisnisnya. Coba kita cek alurnya. Pasiennya datang, kemudian melakukan pendaftaran, menunggu, diperiksa, diberi obat, dan selesai. Kalau kita lihat kan simpel ya, tapi kalau pendaftarannya masih manual, terus antriannya itu nggak teratur, itu semua bisa menjadi lambat. Jadi, lewat analisa proses bisnis, kita bisa melakukan pemetaan alur bisnis. Kemudian, kita bisa menemukan bottleneck atau hambatan yang terjadi pada klinik tersebut. Misalnya, input data pasien double. Kemudian, kita bisa mencarikan sebuah solusi. Nah, solusi yang bisa diterapkan untuk masalah ini yaitu sistem pendaftaran online atau booking online. Hasilnya, waktu tunggu menjadi lebih singkat, tenaga medis fokus, dan pasien puas. Yang paling saya pahami dan dalami adalah bagian analisis dan perbaikan proses bisnis. Lewat tugas kelompok, kami menganalisis proses pelayanan di klinik Bidan Dewi Risnawati. Kami temukan beberapa masalah seperti pencatatan manual dan antrian yang panjang. Solusi yang kami tawarkan berupa sistem pendaftaran online, integrasi rekam medis elektronik, dan antrian digital untuk meningkatkan efisiensi. Yang saya pahami dan dalami adalah saat mengerjakan proyek kelompok, yaitu menganalisis proses pelayanan di klinik Bidan Risnawati AMDK. Kami menemukan beberapa masalah seperti
waktu tunggu yang lama, pencatatan manual, dan juga sulitnya melacak data pasien. Nah, sebagai solusi, kami mengusulkan untuk penggunaan pendaftaran online, integrasi rekam medis digital, IFP berbasis UDU, dan juga chatbot untuk reservasi pasien. Yang sudah saya dalami dan pahami dari mata kuliah analisa proses bisnis yaitu digitalisasi dan otomatisasi. Langkah strategis untuk menghadapi tantangan operasional modern yaitu dengan digitalisasi dan otomatisasi. Dari manual berbasis digital dan bekerja secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Contohnya pada studi kasus klinik Dewi Risnawati AMDCAP, dari manual menggunakan formulir kertas yang menyebabkan waktu tunggu lama atau antri bisa diubah ke digitalisasi yaitu menggunakan Google Form. Kemudian otomatisasinya menggunakan auto email ke bidan. Nah, jadi dari digitalisasi dan otomatisasi ini bisa mengurangi waktu tunggu atau antrian. Sudah saya pahami dalam mata kuliah ini adalah penggunaan teknologi dalam proses bisnis. Penggunaan teknologi dalam proses bisnis yaitu tujuannya untuk memahami bagaimana ERP, AI, data analitik untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pengambilan keputusan bisnis. Dari proyek yang telah kami kerjakan, kami menganalisa proses bisnis di Klinik Bidan Dewi Risnawati AMDCAP. Untuk sistem ERP-nya, kami menggunakan UDU sebagai pengelola alur layanan klinik secara terintegrasi. Kemudian, sebagai layanan digital, kami menggunakan chatbot berbasis AI untuk konsultasi otomatis. Dan untuk analisis data pasiennya, kami menggunakan Microsoft Excel sebagai alat bantu data analitik. Hal yang saya dalami dari APB ialah digitalisasi dan otomatisasi proses bisnis. Digitalisasi adalah langkah yang mengubah proses secara manual menjadi digital. Tujuannya agar menjadi efektif dan efisien. Contoh dari proyek saya yang awalnya pasien mencatat secara manual, sekarang bisa dipersingkat waktunya dengan teknologi berupa G-Form. Pesan dan kesan setelah mempelajari analisa proses bisnis adalah ternyata efisiensi itu dimulai dari proses yang kecil. Kesan saya, mata kuliah ini membuka pola pikir baru tentang bagaimana proses sebuah bisnis bisa dianalisis dan ditingkatkan. Saya jadi lebih memahami pentingnya dokumentasi alur kerja yang jelas dan penggunaan teknologi sebagai bagian dari solusi nyata di dunia kerja. Menurut saya, analisa proses bisnis adalah mata kuliah yang menambah wawasan saya tentang bagaimana bisnis bisa berjalan dari dalam. Kesan saya terhadap mata kuliah analisa proses bisnis adalah memberikan wawasan yang bermanfaat tentang pentingnya pemetaan proses dan penerapan digitalisasi dan otomatisasi dalam kinerja bisnis. Pesan saya, semoga mata kuliah ini bisa terus dikembangkan dengan studi kasus nyata dan penggunaan software analisis agar mahasiswa siap menghadapi tantangan di dunia bisnis. Kesan dan pesan untuk mata kuliah analisa proses bisnis. Kesannya, APB memberikan wawasan baru tentang pentingnya analisa dan efisiensi proses untuk di dunia bisnis. Kemudian, pesannya semoga ilmu yang didapat dapat menjadi bekal untuk di dunia kerja dan pengembangan diri. Pesan dari mata kuliah analisis proses bisnis yaitu kesannya APB mendorong saya untuk berpikir secara sistematis dan logis, dan pesannya mengadakan sesi workshop yang lebih mendalam tentang pembelajaran permodalan bisnis seperti API ataupun Excel untuk analisis data. Terima kasih banyak kepada Bapak Nesti Evrilian Rosanda Eskom MSc atas ilmu, arahan, dan bimbingannya selama perkuliahan. Semoga kami bisa menerapkan semua pembelajaran ini dengan baik di dunia kerja nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.